Assalamualaikum Mas, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Selamat malam Mas Fajar. selamat malam Mas, selamat datang di MKRio Digital Mas, channel kita Terima kasih bersama. sudah diundang. Inspirasimu, inspirasi kita Mas buat sobat-sobat MKRio. Oke Mas, ya mungkin buat sedikit perkenalan ya buat sobat-sobat MKRio. Mas Alek ini salah satu tamu spesial kita. Beliau ini praktisi psikologi ya Mas ya, Betul, Master betul of Mas Fajar. Psychology yang tentunya ya sudah banyak pengalamannya ya. Nanti boleh diceritakan Mas pengalamannya seperti apa. Dan tentunya hari ini juga seperti biasa saya pengen belajar sesuatu dari ahlinya nih ya, ahli psikologi, praktisinya langsung tentang passion Mas. Nah, tentang Oke, passion itu bagaimana segala macam ya monggo nanti silahkan diberikan pencerahan Mas buat saya dan sobat-sobat MKRIO tentang passion itu bagaimana. Mungkin diawali dari ya menceritakan Mas Alex sendiri sih profilnya bagaimana kok tiba-tiba sekarang jadi praktisi psikologi. Apakah sudah sesuai passionnya atau belum? nah itu Ya, dia. monggo Mas, silakan. Baik, terima kasih Heeh. Mas Fajar. Jadi saya ini masih sama-sama belajar Mas Fajar. Saya baru 12 tahun menjalani. 12 tahun baru ya? Siap, Mas. Apalagi saya yang baru berapa bulan belajar psikologi ini. Monggo. Siap. Jadi menjalani peran sebagai psikolog sudah 12 tahun. Hmm. Kemudian sempat ada berbagai peran tuh Mas Fajar Hmm. selama sejak lulus dari psikolog, sempat jadi karyawan, sempat karyawannya di industri ataupun Hmm. jadi karyawannya di instansi pendidikan. Oh iya, iya. Nah, tapi ternyata saya di berbagai lembaga atau kantor tersebut nggak bertahan lama. Kayaknya ini apa ya yang manggil saya. Jadi Hmm. akhirnya saya mencoba terjun sebagai asosiat. Hmm. Asosiat itu pekerja informal psikolog yang melakukan tes atau assessment, kemudian membuat report mengenai kandidat yang saya assess. Hmm. Nah, itu ternyata enak juga. Saya waktunya bebas, Hmm. saya bisa atur-atur sendiri, saya mau dapat pendapatan berapa per bulan. Hmm. Nah, sempat di 3 tahun pertama saya agak-agak senang tuh ya. Hmm. Tapi mulai tahun ketiga saya ngerasa ini kok mau sampai kapan saya begini ya gitu. Oh iya. Akhirnya saya cari lagi gitu ya, cari-cari lagi. Saya memang senang menilai orang. Kebetulan saya dari kecil itu sudah akrab dengan tes IQ. Jadi Hmm. saya mau masuk SD, saya mau masuk SMP, mau masuk Hmm. SMA, mau kuliah, itu pasti ada tes IQ-nya. Hmm. Hmm. Termasuk Nah, dari masuk situ kerja saya juga kayak, ya. Masuk iya, kerja kita mau masuk dites kerja IQ juga. juga. Betul. Iya kan? Jadi udah familiar gitu. Kemudian Hmm. saat memilih jurusan pun saya kayak udah itu tuh ya, percaya nggak percaya mas, saya simpan Hmm. itu semua hasil Wah, psikotes saya dari IQ-nya mau jangan-jangan masuk. 200 itu. Oh enggak, saya simpan itu hasil Iya. tesnya. Hmm. Begitu SMA saya sedang mencari-cari kuliah apa, Hmm. akhirnya saya ketemu ada acara tuh namanya pengenalan psikologi dari sebuah kampus di Jawa Barat. Hmm. Katanya gini, di mana ada manusia di situ ada psikologi. Wih, Wih, canggih juga ya iya. gitu. Hmm. Akhirnya saya kenal, oh di mana ada manusia di situ ada psikologi. Nah, psikotes yang saya tahu cuma buat masuk sekolah atau masuk kerja aja. Hmm. Ternyata ditambah wawasan saya di berbagai bidang yang ada manusia, ya, itu ada Hmm. psikologi. Wah, karena psikologi membahas bagaimana seseorang berpikir. Oke, Hmm. akhirnya saya dari situ semakin tertarik. Untuk ke situ saya tanya-tanya sama ibu saya, kebetulan ibu saya itu, dan beliau belajar psikologi pendidikan. Hmm.
wah ternyata ini ya relate juga ya. Ya udah akhirnya saya masuk psikologi. Itu sih sejarah awalnya kenapa saya pilih Hmm. ke situ. Oh, berarti memang dari Eh, kecil itu ya tertarik ke psikolog ya dari tertarik kecil. tapi memang tertarik untuk ngetesnya aja awalnya. IQ kamu berapa? IQ kamu Iya, berapa oh gitu. iya. Karena itu ya, wah kalau lebih tinggi merasa itu ya Iya. lebih superior. Iya, lebih superior. Begitu ketemu Iya. yang lebih pintar, oh, wis, ya wes, kita aja tahu aja gitu ya. Iya, iya, siap, siap. Tapi dulu waktu kecil sempet ini nggak, cita-citanya di psikologi atau punya cita-cita lain, Mas? Nah, berganti-ganti Mas. Hmm. Dulu sempat pengen jadi arsitek karena Hmm. senang lihat apa tuh, oh, Gambar denah-denah ya, rumah ya, gambar rumah ya. gambar-gambar Iya. denah rumah. Wah, kayak mau jadi arsitek deh. Terus, Hmm. oh, kayaknya aku mau jadi diplomat deh. Kayaknya enak ya temanku yang Hmm. anaknya duta besar tuh kayaknya enak Iya, juga gitu. jalan-jalan ke luar negeri terus. Dadah ke luar negeri. Iya, iya, iya. Akhirnya begitu saya dengar pemaparan di mana ada manusia dan di situ Hmm. ada psikologi, oh saya ya wes ini ilmu yang akan bawa saya ke mana aja. Karena Hmm. kemarin saya Hmm. sempat bingung, saya Hmm. mau kerja jadi apa ya? Kalau kerja kan pasti ada manusianya. Hmm. Akhirnya saya memilih psikologi dan ternyata saya tertarik di situ Hmm. dan itu mungkin yang jadi ini ya, saya selain tertarik dan ternyata ketika jadi asesor itu uangnya banyak juga ya. Itu dia, Mas. Gitu. Itu dia ya yang Tapi bikin makin itu dia, menarik. cuman ketika saya ya itu prinsip kan gitu ya. Kalau kalau mau uang banyak ya Hmm. kerjanya juga harus banyak. Nah, Hmm. saya di situ saya jadi mikir lagi, oh capek juga tapi mau sampai kapan saya begini gitu Hmm. ya. Ya. Coba membangun bisnis sendiri dan akhirnya ini udah tahun saya ke-7 saya Wah, membangun udah, lembaga konsultasi udah psikologi. keren berarti udah tahun ke-7 ya, udah banyak ketemu Mm-mm. berbagai macam tipe tipe apa tipe orang yang di Tipe assess ya. orang Iya. dan menemukan berbagai macam kondisi dari bisnis saya. Kalau itu nanti, Pak. Itu kita Iya, diskusi lanjutan ya. beda topik ya. Beda topik. Sekarang kita fokus membahas mengenai sudut pandang psikologi. Mm-mm, Kayak mm-mm, terutama ini kaitannya sama passion tadi, pertanyaan di awal kan. mm-mm. Sebenarnya passion itu apa gitu? Apakah kalau yang saya pahami selama ini ya, ya iseng-iseng ngobrol juga sama teman-teman atau circle saya gitu. Merasa sudah ini belum menemukan passionnya gitu. Ah sudah kok. Kenapa ini? Apa passionmu? Bersepeda. Kenapa? Karena saya merasa senang melakukan Mm, itu ya kan. mm. Nah, tapi apakah emang bisa hidup dari bersepeda? Ya enggak juga ya. Nah, sebenarnya apa sih Mas secara teorinya ya, konsep passion itu apa gitu. Biar Betul. kita ini Sobat MKR juga, saya dan Sobat MKR bisa paham, oh ternyata passion itu ini loh. Gitu. Kira-kira gimana Betul. Mas? Nah, saya juga sempat akhir-akhir ini sering banyak dengar orang tuh, gua pindah kerja karena itu bukan passion gua. Nah, itu juga sering tuh. Ah, Dari dulu tuh. sering. Hmm. Kenapa lu baru sekian bulan terus berhenti? Bukan passion gue. Ah, kan gitu ya. Terus, tapi kalau ditanya, emang passion lu apa? Apa ya? Kan gitu juga Nah, ya. betul. Mm-mm. Nah, dan seringkali passion itu akhirnya ketika kita tanya artinya, Mm-mm. itu akan jadi beririsan dengan minat, Mas. Mungkin Mas Fajar Mm. atau penyimak MKRIO yang lain pernah dengar minat dan bakat gitu ya. Iya, iya, minat dan Nah, bakat. seringkali memang terjebak dengan bahwa passion itu sama dengan minat. Padahal ternyata, Mas, itu Mm-mm. passion itu definisinya berbeda dengan Wah, itu. ini menarik nih. Jadi Oh. apa dong passion itu? Karena emang selama ini Nah, kan gitu ya, merasa orang sudah menjalankan passionnya karena saya berminat gitu kan. betul, Hmm. betul. Hmm. Nah, kalau passion ini definisinya itu adalah hasrat. Ya, kalau
kan dia ngambil dari bahasa Inggris passion. Hmm. Atau kalau orang yang sangat berhasrat itu passionate. Hmm. Saya berhasrat. Berhasrat Hmm. itu bisa macam-macam. Karena definisi passion ini adalah hasrat atau kesukaan seseorang terhadap aktivitas tertentu, terhadap suatu kegiatan. Oh, makanya selama ini banyak orang yang istilahnya quote unquote terjebak ya, artinya merasa, oh saya suka kok, ya kan? Berarti Mm-mm. sudah merasa, oh itu passion saya. Tapi apakah hanya sebatas itu, hasrat doang atau ada lanjutannya lagi nih, Mas? Untuk Nah, bisa, betul. Untuk bisa kita telusuri ya, ya apakah itu dianggap udah benar sebagai passion passion atau ya. bukan. Nah, jadi passion itu tadi adalah sebuah hasrat terhadap kegiatan. Mm-mm. Nah, ada dampaknya sehingga passion itu membuat hidup lebih menyenangkan, lebih berarti. Jadi passion ini terkait dengan tujuan hidup dia juga. Hmm. Tapi bisa juga passion itu dijadikan hobi Hmm. untuk menghilangkan stres atau melakukan hal-hal yang menyenangkan saja. Hmm. Nah, ada juga passion yang dijadikan karir. Hmm. Jadi passion itu adalah sesuatu yang bisa jadi pilihan Mas Fajar. Oh iya, iya. Antara itu sekadar jadi hobi dan menghilangkan stres, Hmm. atau passion itu mau dia seriusi menjadi karir. Karena Hmm. tidak ada hal yang wajib dalam passion itu. Hmm. Oh, jadi Karena ada pilihannya ya berarti ya. ada pilihan. Ah. Karena passion itu adalah fungsinya menjaga tingkat keterlibatan, tingkat engagement, Mm-mm. Dengan tingkat dengan aktivitas itu. oh dengan aktivitas itu ya ya. Aktivitas yang sedang dia sukai gitu ya. Mm-mm. Dan akan menjaga kegigihan terhadap aktivitas yang membutuhkan banyak pengorbanan atau Mm-mm. bahkan akan bisa menemani dia untuk melewati penderitaan Nah, untuk jangka waktu yang lama. yang lama untuk biar itu ya konsisten ya, persisten. Artinya Yes, kalaupun kita hanya menyukai tapi tidak mau menderita ya berarti bukan passionnya gitu. betul. Iya 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 iya. Itulah kenapa saya wanti-wanti tolong bedain dulu nih minat dengan passion Hmm, 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 karena ada perbedaan fungsinya. hmm, Kalau hmm, passion itu yang untuk menjaga engagement hmm, dan kegigihan dia terhadap hmm, aktivitas dalam jangka waktu panjang. hmm. Nah, sementara minat itu cenderung mudah berubah, Mas Fajar. Mood-moodan ya, tergantung mood sama tergantung Tergantung tren. keterpaparan, tren Tergantung itu juga tren ya. bisa. Oh iya. Iya. Betul. Walaupun memang minat dipengaruhi oleh faktor kepribadian, Hmm, memang tidak mood. Jadi nggak sebatas mood gitu kalau minat hmm, ya. hmm, Saya minatnya di artistik. Oke, dia akan mewarnai sepanjang hidup dia. hmm, Tapi apakah minat itu ditemani oleh passion? Nah, itu yang belum tentu. hmm. Iya Gitu. iya iya. Iya. Karena ada yang dia minat, akhirnya cuma sebatas dijadikan hobi, itu ya mau gue itu bisa juga. Jadi makanya kadang passion dengan minat itu kayak kayak Tipis lah ya. beda-beda tipis. Itu Gitu. itu ya setipis rambut dibelah tujuh ya. Kayak Sirotol Mustaqim. Betul, Jadi betul, kalau betul. kepleset bisa bukannya dapat benefitnya malah dapat sengsaranya ya. Malah sengsara. Sudah merasa menjadi Betul, passion kok nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Ya. Berarti betul. harusnya ada nggak metode khusus gitu Mas? Atau mungkin secara teknis metode keilmuan atau mungkin praktisnya cara mengukur passion kita itu apa? Sehingga kalau bayangannya kan kalau sekedar kita bicara, oh passion itu ya seperti minat, tapi bukan minat. Yang penting Anda bisa berkorban. Kan bingung ya. Terus saya ini passionnya apa ya? Kebanyakan minat tuh nggak Mm-mm. mau berkorban. Ya kan, minat doang. Nafsu jadi Iya, ya kan. betul. Nafsu, Iya, ya kan. Nah, betul. Jadi ada nggak alat saya berarti ukurnya gitu? Atau cara mengukur ah diri saya passionnya bagaimana secara kalau psikologis gitu. so far itu memang alat ukurnya itu belum ada yang ajak gitu ya. Kan Hmm. kalau yang udah ajak di dunia psikologi itu adalah minat dan bakat. Itu sudah Hmm. sudah banyak Udah, ah, ah. toolsnya. Minat Jadi dan memang bakat ya. minat dan bakat sudah ada Hmm. toolsnya. Kan kalau bakat itu sebuah keahlian alam yang dimiliki sejak lahir gitu ya sudah Hmm. given. Hmm.
bakat orang ini dia bakatnya main bola, oh Hmm. bakatnya ini dia di bidang artistik misalnya, itu Hmm. bisa Hmm. bisa bakat, Hmm. atau dia bakatnya terhadap sesuatu yang terkait dengan hitung-hitungan, itu bakat. Hmm. Nah, itu kan keinginan yang mendorong seseorang untuk fokus pada aktivitas tertentu. Hmm. Memang akhirnya mirip-mirip sama passion, cuma bedanya passion adalah dia akan menjaga keterlibatan dia dan kegigihan dia. Hmm. Jadi kalau boleh disimpulkan, minat itu adalah passion itu adalah minat yang disertai dengan kegigihan dan Bakat. keterlibatan gitu ya. Oh, ternyata. Itu passion itu. Iya, ya. Minat Gitu. yang diikutin dengan kegigihan dan keterlibatan. Betul. Oke. Itu kalau definisi saya ya, jangan dibilangin definisi teori orang gitu ya. Oh ya, atau saya pernah dengar itu dari salah satu ini ya, maksudnya public figure lah ya, pernah ngomong juga, atau boleh sebut nama kali, atau kalau enggak Monggo, dari boleh. Mas Sabrang, anaknya Cak Nun, itu dia pernah sampaikan secara garis besar, kalimat detailnya mungkin nggak seperti ini, tapi garis besar yang saya tangkap adalah passion itu bukan menjalani passion itu bukan berarti menjalani apa yang kita sukai, itu terlalu mudah. Hmm. Tapi passion itu adalah bagaimana kita menyukai proses penderitaannya. Nah, persis sama kayak teori tadi. Iya, jadi sama kan. Artinya contohnya misalkan seorang yang menjalani eh, atlet sepak bola, ketika dia merasa menjadi passion itu adalah ketika dia mau menderita, melakukan latihan seberat-beratnya, ya kan, menjaga disiplin untuk makanan, waktu tidurnya segala macam, yang itu kan menderita, tapi dia menyukai itu gitu, tidak merasa tertekan, tidak merasa itu sebagai bagian dari apa ya, kegiatan yang menyiksa gitu kan, sehingga ya tadi yang seperti Mas Alex bilang kan, keterlibatannya untuk pengorbanan ya, Betul. melakukan itu secara konsisten. Ya, berarti sama ya sebenarnya. Sama, Mas. Hmm. Karena passion itu yang akan menemani seseorang menghadapi cobaannya dari proses menuju cita-citanya itu. Iya. Terus tadi pertanyaannya adalah apakah ada metodologinya gitu Mas secara psikologi itu. Kalau yang saya tangkap kan Nah, penjelasannya, tolong dikoreksi ya. Sebenarnya secara pengukuran passion secara kuantifikasi sih belum ya, tapi lebih ya, kepada bagaimana eh, melihat minat dan bakat atau bagaimana Mas secara psikologi ini melihatnya. baik. Kalau secara psikologi memang sudah ada orang yang membuat alat ukurnya, namanya Valeran. Nah, dia membagi passion itu jadi dua katanya. Hmm. Cuman ini di Indonesia memang belum banyak dipakai. Hmm. Kata Valeran ini, passion itu ada dua model, Mas. Oh, ada dua Passion model. yang ada dua model, passion Hmm. yang harmonis, Hmm. satu lagi passion yang obsesif. Hmm. Hmm. Jadi kalau yang harmonis itu passionnya adalah ketika seseorang melakukan kegiatan itu karena benar-benar suka, gitu ya, dan Hmm. tidak akan sampai mengganggu kegiatan atau tanggung jawabnya sehari-hari. Itu yang Itu yang harmonis. harmonis, Nah. harmonis. Jadi dia punya tanggung jawab, punya kegiatannya sehari-hari, tapi dia bisa menyeimbangkan passionnya itu sampai tidak mengganggu tanggung jawabnya. Contohnya mungkin apa ya? Hobi gitu kali ya? Hobi, tapi hobi, nah hobinya ini juga bisa dibagi dua. Hobinya bisa jadi harmonis atau hobinya bisa jadi obsesif. Oh, tetap itu ya, tetap di dua. Tetap Ya. Kalau yang obsesif apa Mas? Obsesif passion. obsesif itu ketika passionnya itu menimbulkan keinginan yang luar biasa untuk melakukan kegiatan itu Mm-mm. sampai-sampai dia merasa tertekan atau susah untuk berhenti untuk melakukan itu. Jadi kayak kecanduan gitu loh, Mas. Oh, main game. Main game. Ya, kecanduan dan pokoknya dia selalu ingin jadi yang terbaik di aktivitas tersebut. Oh, Nah, kan kalau jadi ini kayak seimbang lagi, masih rotol mustaqim lagi. mm, Nah, mm, ketika dia bisa mengharmoniskan passionnya dia, tidak mengganggu tanggung jawabnya dia, mm. itu passionnya oke, passionnya harmonis. Tapi kalau passionnya itu sampai membuat dia lupa waktu dan tidak bisa menahan diri, itu
bisa jadi passion yang obsesi. Hmm. Misalnya passion saya adalah main game PS, ya PS yang Ya. bola tuh. Hmm. Hmm. Kan itu itu zaman saya mahasiswa tuh senangnya main-main gitu ya, Hmm. main game PS sampai begadang segala macam. Ya. Tapi ketika saya sudah bekerja, itu saya harus bisa mengharmoniskan passion itu. Karena kalau saya sampai begadang dan akhirnya nggak kerja, itu kan bisa merusak tuh ya. Hmm. Nah, jadi hobinya itu kalau kalau kita mau menggeser si passion itu jadi harmonis, kita harus ingat tanggung jawab kita tuh seperti apa. Hmm. Kalau yang obsesi itu yang sampai kita membeli berbagai macam merchandise ataupun berbagai macam aksesoris-aksesoris yang Hmm. kita Hmm. passionate about, Hmm. sampai merusak merusak pengutang gitu ya, sampai lupa Hmm. perannya dia sebagai pekerja, dia Ya, jadi ya. obsesi. Hmm. Tapi itu semuanya ini tidak fix, Mas. Jadi itu Hmm. sebuah kondisi yang memang nanti bisa tato ke harmonis, tato bisa Ya. ke obsesi. Oh gitu Itu ya. kondisi Tidak yang benar. tidak apa istilahnya tidak fix harus di kuadran itu gitu ya. Mm-mm, Hmm. betul. Bisa aja Ya, seseorang ya. obsesif banget, tapi ketika kita intervensi dan ketika dia menyadari, oh ini udah nggak bener nih, berarti Hmm. passion gue ya yang ini. Hmm. Hmm. Dan dia menyadari bahwa dia perlu menyeimbangkan, ketika udah seimbang, itu bisa jadi state-nya, kondisinya bisa diharmonis lagi. Oh iya iya. Jadi Uh-uh. tetap aja ya dua tipe itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya. Artinya ya kembali seperti karakter manusia kecenderungan kan bisa berubah-ubah ya. Intinya Betul, kita punya semua kecenderungan itu tinggal pada saat ini mana yang lebih lebih condong kan itu ya. Terus ketika diinterferensi jadi bisa berubah lagi. Oh iya, betul. Nah baru tahu itu passion. untuk orang yang sudah tahu passionnya, Mas. Itu kan berarti orang udah tahu passion aja. Iya. Passion gua main game online gitu ya. Hmm, hmm, Itu orang yang udah nemu passionnya. hmm. Itu bisa, bahkan yang udah tahu aja bisa obsesi, Belak. Nah, bisa juga harmonis. hmm. Nah, gimana orang yang belum tahu coba? Kan gitu ya. Ya itu makanya pertanyaannya kan bagaimana mengukurnya kan tadi Betul. untuk biar dia tahu gitu loh. Kan karena nanti pertanyaan berikutnya nih Mas adalah Mm-mm. apakah benar gitu kan bahwa orang itu harus hidup dengan passionnya atau malah sebaliknya seperti yang kita temukan saya temukan lah ya mungkin bukan kita mungkin saya merasa seringkali ketemu teman-teman itu bahwa ketika mereka saya tanya kenapa Anda nggak menjalani passion Anda karena nggak bisa buat hidup. Mm. Nah, Mm-mm. apakah sebenarnya memang passion itu tidak bisa buat hidup atau sebenarnya bisa, cuman ya karena ada caranya gitu loh. Karena kita belum menemukan caranya sehingga merasa wah nggak bisa nih passion buat hidup. Itu gimana, Mas? Ya, jadi apakah bisa atau tidak, kalau dari definisinya, itu pilihan dikembalikan kepada orang yang masing-masing. Hmm. Bisa jadi hobi, bisa jadi pilihan karir. Nah, ya itu tadi Cuma, kan akan lebih enak kalau orang berkarir entah apapun itu ya sesuai dengan passionnya kan karena tadi dia akan merasa antusias kan tadi ya mencintai terus dia terlibat terus engage terus bahkan dia rela berkorban gitu kan karena dia menikmati banget betul. kan seperti itu ya. Nah, betul. Tapi memang ada, ketika saya memang bilang belum ada alat ukur yang umum digunakan di Indonesia Hmm. gitu ya. Setidaknya kita bisa menilai diri sendiri nih. Ada 7 ciri-ciri yang menjadikan seseorang itu tahu passionnya dia itu benar atau bukan. Ya, Wah, apa aja ada itu Mas? 7 ya, nah, angkanya yang 7 ya, bukan 7, 9 7, bukan. bukan. Jadi yang Kalau pertama itu, eh, apakah aktivitas itu memungkinkan saya menemui pengalaman yang beragam. pengalaman beragam Jadi ya. pengalaman beragam. Iya Dia ya. bisa menemukan eh, pengalaman yang berbeda-beda dengan Hmm. aktivitas tersebut. Hmm. Kalau pengalamannya cuma misalkan seneng Hmm. aja gitu ya, Hmm. atau menyebalkan, saya misalnya gini ya,
saya punya pengalaman tidak menyenangkan dengan ice skating. Iya. Artinya itu bukan passion saya Karena karena tidak ada pengalaman yang beragam. naik turun lah ya. Kalau tidak ya, kalau yang ice skating, konteks ice skating berarti saya di bawah terus. Jadi itu bukan passion saya gitu. Iya, iya. Karena passion itu ketika beragam, ketemu senangnya, ketemu sedihnya, ketemu senang, ketemu sedihnya. Nah, itu jangan-jangan itu passion kita Oh iya. gitu. Padahal orang kan berharap, Atau sebaliknya, sorry dipotong, bagus padahal orang terus kan. berharap iya seneng terus lah. Hmm. Oke, oke. Lanjut Mas yang. Nah, nah kalau senang terus berarti itu mungkin beda-beda kondisi, itu bisa bisa macam-macam tuh. Nah, nah yang kedua, apakah aktivitas tersebut bisa membuat saya menemukan hal baru dan akan semakin menghargai aktivitas itu gitu. Kalau konteksnya misalkan kalau saya, wah saya tuh sekarang nih senang menggali tentang budaya budaya Indonesia. Menurut gue itu kayak gimana sih gitu ya. Itu passion saya. Jadi apapun yang terkait dengan hal-hal yang apa Indonesia masa lalu tuh saya selalu cari-cari. Ketika saya nemu ngobrol sama teman yang cocok, tuh kan apa gue bilang. Jadi saya menemukan hal baru. Wah ini bener nih, ini aku pikirin selama ini gitu. Terus saya jadi semakin menghargai aktivitas saya mencari hal-hal yang berbau arkeologis ataupun artefak masa lalu. Kalau passion saya ini terkait dengan mencari budaya Indonesia, misalkan itu. Atau ketika saya main PS nih, passion saya main PS gitu. Wah dari PS saya bisa dapat duit. Terus dari PS saya bisa melakukan hal ini hal itu. Jadi Ya. ada hal-hal baru yang membuat saya semakin menghargai aktivitas itu. Ya, ya. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga masih terkait dengan ciri yang pertama ya, itu memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Wah, setiap aktivitas itu selalu memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Itu berarti udah memenuhi ciri yang ketiga. Karena sesuatu yang disukai itu ini ya apa namanya membuat kita teringat terus ya. Teringat terus dan semakin menghargai gitu. Iya, iya. Mau itu yang pengalaman yang baik maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Baik. Tetap dianggap menyenangkan sih. Ah, Kan kadang sama. kan kita udah menghargai sesuatu gitu ya. Misalkan waktu saya jadi asesor tuh, Hmm, aduh nih deadline-nya kok nggak habis-habis gitu. hmm. Udah sebel, udah capek. Tapi pas udah beberapa tahun ke belakang, kita jadi wah itu emang pengalaman tuh kalau nggak ngerasain itu nggak akan jadi asesor yang handal tuh gitu. Itu Iya, passion jadi psikolog hmm, kayak gitu. iya, iya. Lalu yang keempat itu aktivitas itu akan mencerminkan kualitas yang saya sukai dari diri saya. Jadi dia kayak menemukan diri dia gitu di aktivitas tersebut. Nah, kalau passion saya sebagai psikolog kan berarti tuh kan apa yang gua bilang bener kan tentang lu kan. Nah, itu salah satu ciri dari saya sudah menemukan passion saya di psikologi misalnya. Iya, iya. Jadi terus aktivitasnya kelima ketika aktivitas itu selaras dengan kegiatan lain dalam hidup saya. Ketika itu sudah menggambarkan diri saya itu juga mencerminkan kegiatan saya. Nah itu salah satu ciri bahwa aktivitas tersebut merupakan passion saya. Hmm, iya. Menggambarkan diri saya dan itu juga selaras dengan kegiatan saya sehari-hari. Nanti itu akan berjalan dengan saat kita membahas bagaimana cara kita bisa memastikan passion itu mendukung karir kita ke depan. Kalau misalkan ingin dijadikan karir kita sesuai dengan passion. Iya. Karena kan memang selama ini ya agak cukup challenging ya Mas ya tadi ketika menemukan dirinya sendiri terus berani memilih untuk dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Karena Hmm. eh, mungkin ya, mungkin apakah karena ketika untuk melakukan itu kan dia harus mulai proses sebelum benar-benar
mendapatkan result seperti yang diharapkan gitu. Ya kan, Betul. contohnya ketika wah ini saya tadi misalkan Mas atau saya yang ambil contohnya misalkan pemain sepak bola lah. Dia merasa, oh Mm-mm. saya menemukan diri sendiri ketika melihat orang bermain bola, ketika saya bermain bola. Tapi untuk sukses menjadi pemain bola yang handal atau nggak usah jauh-jauh atlet lah, misalkan tingkat sekolah atau kecamatan, dia kan harus banyak berlatih, ya kan? Mm-mm. Ya, berlatih Betul. segala macam sehari-harinya, dia harus mengikuti itu kan ya. Betul. Karena ada prinsip ini penguasaan 10.000 jam atau prinsip jam terbang Oh itu. iya, itu masih itu ya, masih cukup cukup valid ya, 10.000 jam. Masih relevan. Ya, Masih kalau kita lihat masih Ronaldo relevan ya. hmm, kalau kita lihat Ronaldo itu kan dia dari awal eh, disebutkan testimoni dari teman-temannya itu dia datang paling awal, dia pulangnya juga paling terakhir dibanding temannya kalau saat latihan dia 10.000 jam itu. Karena dia menambah itu ya, menambah skill sendiri ya. Hmm, betul. Nah, itu kan selaras dengan kegiatan dia dalam hidup dia tuh ya pasti berlatih terus-menerus. Iya, ya. Berarti sebenarnya dalam passion, menjalani passion itu ada fungsi repetitif juga ya, Iya, pengulangan. karena kan pengulangan karena ada engagement tadi, Iya, keterlibatan ya. tadi. Oke, oke. Hmm. Dan yang keenam ini adalah aktivitas yang masih bisa dia kendalikan. Itu terkait dengan ciri harmonis dan obsesi tadi ya. Sorry Mas, apa yang keenam apa tadi? Agak Aktivitas, terputus. aktivitas itu bisa dia kendalikan, Mas. Dikendalikan. Contohnya gimana, Mm-mm. Con? Yang kayak tadi, yang dia apakah itu obsesif atau yang harmonis tadi. Hmm, Kalau itu membuat dia sampai nggak bisa kontrol diri, sampai lupa ada tanggung jawab yang harus dia penuhi, ya itu udah. Berarti itu ciri-cirinya passion itu tidak bisa dia kendalikan. hmm. Hmm. Dan yang terakhir itu saya sangat tertarik dengan aktivitas tersebut tadi terkait dengan minatnya. Maka aktivitas itu adalah sesuatu yang dia minati. Yang paling Itu berat sih. kayak yang keenam ya, mengendalikan diri itu kayak. Iya, 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 iya. Ya itu Karena berat juga. nggak tahu sih, apakah situasinya saya nggak membayangkan mungkin yang sering saya temui itu bukan di tengah ya, bukan bisa mengendalikan diri, tapi di batas atas atau bawah artinya gini. Ketika menjalani passion tidak bisa mengendalikan diri gitu, jadi berlebihan kan. Mm, Atau mm, mm. malah ketika mau coba menjalani passion belum apa-apa udah mundur. Nah, itu Ya kan? belum jadi passionnya itu. Iya, artinya Heeh. sebenarnya dia sudah menjalani passionnya baru sebentar tadi. Wah, kayaknya misalkan nih contohnya, contoh simpelnya adalah ketika bahwa orang bilang oh hidup dengan passion tuh nggak mungkin gara-gara pada saat dia mencoba em, melakukan passionnya nggak menghasilkan duit, Hmm, nggak dapat duitnya akhirnya wah ini ada kebutuhan akhirnya dia ah belok lah berarti kayaknya bukan belok. belok lah yang penting cari duit dulu. Betul, betul, betul. Ibaratnya berarti yang enam itu kayak 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 gitar, Mas. Hmm, Gitar itu kan dia ada senarnya ya. hmm, Kalau dia pasang senarnya itu terlalu kencang, hmm, ini asosiasinya dari kalau terlalu kencang artinya dia terlalu ekstrim menjalani hmm, hmm, aktivitas gitarnya itu. hmm, hmm, Itu kan jadi bet 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 gampang putus sebenarnya. hmm, Nah, jadi passion itu juga harus 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 harmonis begitu. Begitupun hmm. kalau si senarnya terlalu kendor, jadi peng peng nggak menghasilkan ada yang bagus kan. Iya, iya, iya. Nah, itulah kenapa si senar gitar harus selalu kita step Hmm, supaya dia tetap bisa seimbang, bisa dikendalikan. Nah, itu prinsipnya sih kayak gitu harmonis. Kalau dia bisa dikendalikan di sistem teratur kan gitarnya jadi bagus suaranya. nah, itu berarti nanti ada diskusi terpisah tuh bagaimana mengendalikan passion kita. Passion ya. Iya Iya, kan, iya, Mas? iya, iya. Bagaimana mengendalikan passion kita, iya kan. Berarti artinya kalau kembali ke pertanyaan tadi, Mas, sebenarnya
bisa kita memilih hidup dengan passion kita gitu ya. Memungkinkan. Memungkinkan, Mas, kalau misalkan kita memilih passion itu dijadikan karir ya. Ya, artinya hidup menjadikan karir asalkan kita tahu dulu passion kita apa kan itu. Betul. Tahu dan sudah misalkan menentukan, mengidentifikasi dari 7 ciri itu, Heeh. oh kayaknya bener deh passion saya yang ini deh. Nah, tapi di saat itu ingat poin ke-6 tadi, bisa saya kendalikan atau enggak, bisa bisa tetap harmonis atau enggak passionnya, Ya, jangan sampai ya. terlalu obsesif. Dan berarti dari penjelasan tadi bisa jadi manusia itu punya lebih dari satu passion kan. Tidak hanya Bisa jadi. satu. Artinya ketika dia mencoba mencari, oh ini passion saya, ternyata tidak bisa dijalanin. Terus nyari lagi, artinya bisa jadi dia dalam perjalanan karirnya atau hidupnya ketemu banyak passion. Nah, itu yang perlu kita luruskan memang. Jangan-jangan yang ada banyak itu minatnya. Nah, itu juga. Nah, Jadi pertanyaannya adalah manusia itu punya satu passion saja atau dikaruniai dengan banyak passion, Mas? Tapi jangan dijawab sekarang, nanti kita lanjut setelah break di ya. sesi Kedua. setelah break.